Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kiriman paket dari Bapak Roni Alfian. Ini alamatnya di daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin speaker aktif Hooper. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara analisa untuk penelusuran kerusakan mesin speaker aktif Hooper, teman-teman bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, ini untuk paketnya. Alhamdulillah, paket dari Bapak Roni Alfian sudah saya terima. Mesin speaker aktif Hooper, modelnya AK15A. Untuk mesin powernya, bagian tune control, ini crossover aktif atau tune control untuk pengaturan bass dan treble. Dan ini adalah paket panel depannya ya, pengaturan bass, treble, volume master dan volume line input, pengaturan mic 1 dan pengaturan mic 2. Menurut informasi Bapak Roni Alfian, kerusakan mesin speaker aktif Hooper ini adalah lampu indikatornya menyala tetapi tidak ada suaranya. Nanti saya cek bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di mesin ini. Apakah kerusakannya di bagian power ampli atau kerusakannya ada di bagian tune control. Dan mungkin ini adalah solusi buat teman-teman yang sedang ada kerjaan servisan yang sama mesin speaker aktif Hooper dengan kerusakan tidak ada suaranya, tetapi untuk lampu indikatornya ini menyala. Langsung aja nanti pengecekan satu persatu, yaitu dari mulai mengecek bagian power driver speaker 15 in atau speaker low dan speaker tweeter. Di sini ada soket input, nanti teman-teman bisa cek dengan mengetes bagian inputnya. Apabila speaker outputnya, ini output speakernya 15 in atau speaker tweeter mengeluarkan suara apabila disentuh di bagian inputnya untuk input high atau input low nya, maka bisa disimpulkan bagian power ampli ini itu normal ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa cek satu persatu, yaitu dari mulai input power ke bagian crossover. Ini juga sama, ada output dan inputnya. Dan lanjut untuk pengaturan tune control ya, ada juga outputnya, dan nanti satu persatu dicek secara teliti dan telaten ya. Ya teman-teman, langsung aja untuk langkah yang pertama, tes untuk bagian power amplinya. Di bagian inputnya nanti bisa disentuh di bagian soket yang sebelah sini teman-teman ya, dari nomor 1, 2, 3. Nomor 2 nya adalah input high dan nomor 2 nya adalah input low. Power aktifkan. Lampu di bagian LED mesin drivernya ini sudah menyala keduanya, dan tes untuk hasil suaranya. Di bagian input ini high-nya itu terdengar suara di speakernya, dan untuk bagian low-nya juga terdengar suara ya, terdengar suaranya. Di bagian input ini sudah dicek
dan di output speakernya keluar suara, maka bisa disimpulkan untuk mesin power amplinya itu normal ya. Selanjutnya adalah nanti pasang bagian ke mesin crossover aktif. Ini ada penguat frekuensi low dan penguat frekuensi high-nya. Nanti sampai ke bagian soket yang ini, nanti juga dites untuk inputnya apakah speakernya keluar suara atau tidak. Dan nanti lanjut untuk bagian tune control panel depannya. Nah, itu teman-teman cara untuk mengecek penganalisaan atau analisa penelusuran kerusakan. Dites satu persatu dari mulai input ini yang lebih jelas supaya pengetesannya lebih gampang. Kalau terdengar suara speakernya, maka inputnya ini atau di bagian mesinnya itu normal ya. Nanti dites satu persatu. Jangan lupa teman-teman, di sini ada untuk output tegangan, yaitu tegangan plus 15 volt dan output tegangan min 15 volt ya. Untuk tegangan di bagian tune control, karena tegangannya simetris. Coba kita cek aja langsung untuk tegangannya, pengukuran secara aktif. Tegangan plus 15 volt. Nah, ini teman-teman, tegangannya normal, dan tegangan untuk minnya juga terukur normal ya. Nah, itu teman-teman untuk tegangan minnya, min 15 dan plus 15 ya. Artinya untuk mesin ini benar-benar fix 100% normal. Lanjut untuk di pengukuran atau pengetesan di crossover aktifnya ya. Ya teman-teman, lanjut untuk mengetes di bagian mesin crossover aktif ya. Setelah tadi bagian input powernya sudah normal, dan cara pengecekan yang selanjutnya adalah mengetes bagian output input crossover aktif. Supaya lebih jelas, ini teman-teman bisa simak ya untuk jalurnya, ini crossover aktifnya. Di bagian yang sebelah sini, itu bagian output ya. Untuk jalurnya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama adalah jalur tegangan plus 15, yang kedua ini adalah ground arde, yang ketiga adalah jalur tegangan min 15, dan untuk jalur yang berikutnya ini nomor 4 adalah output low, dan yang kelima adalah output high-nya. Dan nanti inputnya di sini input low dan input high-nya. Jadi nanti di sebelah sini teman-teman bisa disentuh nanti menggunakan kapasitor elko ini. Jadi nomor 4 ya. Nomor 4 teman-teman, 1 2 3 4. Nah, di sebelah sini disentuh. Apabila ada suara terdengar di output speaker, maka ini crossover aktifnya itu normal ya. Apabila di sini disentuh dan output speakernya itu ada suara ya. Apabila disentuh di sini tidak ada output suaranya, maka bisa disimpulkan ini crossovernya itu rusak ya teman-teman ya. Dan nanti kalaupun sudah normal, nanti selanjutnya pengecekan di bagian tune control ya. Nah, itu teman-teman untuk skemanya seperti ini ya, supaya lebih mudah. Dan untuk jalurnya teman-teman bisa dipelajarin dari mulai output low dan output high-nya. Output high-nya nanti dari sini ya teman-teman. Ini penguat output high, nanti ke bagian pengaturan frekuensinya ada di sebelah sini, dan inputnya adalah di sebelah sini. Dan untuk penguat output low-nya itu ada di sebelah sini, dan pengaturan frekuensinya ada di sebelah sini, dan inputnya ada di sebelah sini teman-teman ya, IC-nya. Dan ini inputnya nanti digabung jadi satu, ketemunya di kaki nomor 4 ya, pin nomor 4 di input yang sebelah sini teman-teman ya. Untuk cara penelusurannya teman-teman harus teliti ya, karena jalurnya itu atas dan bawah. Jadi nanti jalurnya dari mulai outputnya ini, nanti teman-teman bisa diukur ya menggunakan pengukuran secara pasif ya, apakah jalurnya tersambung atau tidak ya. Dan tes untuk bagian inputnya di sebelah sini teman-teman ya, nomor 1 2 3 4. Ternyata speakernya tidak keluar suara ya, antara speaker tweeter dan speaker low ya.
Artinya untuk mesin bagian crossovernya ini ada bermasalah ya. Bisa dilihat ini bagian beberapa IC itu sepertinya ada kropos ya atau korosi. Nanti bisa untuk langkah-langkahnya ini disolder ulang aja ya teman-teman, disolder ulang. Tetapi cara soldernya juga harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang nempel dengan komponen yang lain ya, yang tidak semestinya ya. Jadi teman-teman harus cek lebih teliti dari mulai penguat output, penguat frekuensi, penguat input, penguat output low, pengaturan frekuensi low, dan penguat input low. Untuk servis bagian crossover aktif ini teman-teman, sebaiknya yang pertama itu penelusuran jalur input dan outputnya. Yang kedua bisa dilakukan yaitu solder ulang, dan selanjutnya apabila IC-nya itu sudah dianggap atau dianalisa rusak, ini sebaiknya diganti yang baru. Untuk IC op-amp ini teman-teman bisa mengganti dengan nomor IC-nya JRC 4558 TL072 atau NE5532 atau 34 ya teman-teman untuk IC-nya. Jadi untuk servis bagian crossover aktif ini teman-teman harus lebih teliti dan telaten ya untuk menelusurin jalur output inputnya supaya jelas apakah jalurnya itu putus atau tidak ya. Setelah pengecekan dan solder ulang untuk jalur penguat output, input, dan pengaturan frekuensi di bagian crossover aktif, selanjutnya dites apakah inputnya ini sudah normal atau belum ya. Di output speakernya keluar suara untuk speaker low dan speaker tweeter. Langsung aja pasang dan tes untuk hasil suaranya. Lanjut untuk mengetes bagian crossover aktifnya, power kita on kan, power sudah on, dan di bagian untuk inputnya disentuh menggunakan kapasitor elko di bagian nomor 4 teman-teman ya. Nah ini teman-teman, selanjutnya adalah mengetes bagian tune controlnya. Jadi untuk crossover aktif ini sudah normal ya, sudah normal setelah pengecekan jalur output input dan solder ulang. Dan apabila ada diketahui analisa untuk penelusuran kerusakan, IC-nya memang rusak, juga harus diganti ya. Langsung aja pasang untuk bagian tune control dan tes untuk hasil suaranya di line input atau di pengaturan mic 1 dan mic 2. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Mesin speaker aktif Hooper AK15A ini kiriman paket dari Bapak Roni Alfian di Tomohon, Sulawesi Utara. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif Hooper. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 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 1 halo halo tes 1 2 halo tes 1 2 cik 1 2.